Jawa Barat, sering dijuluki sebagai Tanah Pasundan, adalah daerah yang tidak hanya kaya akan panorama alam yang memukau tetapi juga syarat dengan tradisi dan budaya yang terus hidup di hati masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang paling berharga dari tanah ini adalah deretan cerita rakyat atau legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda-legenda tersebut menjadi cerminan kehidupan, keyakinan, dan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Dari kisah tentang cinta dan pengorbanan hingga cerita penuh pelajaran moral dan sindiran sosial, semuanya menyatu dalam narasi yang membangun identitas budaya Jawa Barat. Setiap legenda tak hanya menyimpan keindahan cerita, tetapi juga menjadi jendela menuju masa lalu, menghubungkan kita dengan sejarah, tradisi, dan pandangan hidup nenek moyang. Melalui kisah seperti Sangkuriang, yang mengisahkan asal mula Gunung Tangkuban Perahu, atau Lutung Kasarung, yang berbicara tentang pengorbanan demi cinta sejati, masyarakat Pasundan menjaga hubungan mereka dengan alam, sejarah, dan nilai spiritual. Begitu pula dengan cerita-cerita seperti Talaga Warna atau Nyai Anteh, yang menawarkan penjelasan penuh makna terhadap fenomena alam dan hubungan manusia dengan dunia sekitarnya. Sebagai bagian dari kekayaan tak benda, legenda-legenda ini adalah permata budaya yang tidak hanya layak dikenang tetapi juga dijadikan inspirasi. Mereka menjadi saksi bahwa Tanah Pasundan adalah tempat di mana tradisi dan modernitas bersanding dengan harmoni. Dari masa ke masa, kisah-kisah ini terus menyampaikan pesan-pesan penting, sekaligus menegaskan keindahan dan kedalaman kebudayaan Jawa Barat yang tiada habisnya. Ada banyak legenda yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat, beberapa di antara yang masyhur sebagai berikut. 1. Sangkuriang. Legenda Sangkuriang menceritakan asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Dikisahkan, Sangkuriang tanpa sadar ingin menikahi ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan niat tersebut, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membuat danau serta perahu dalam waktu semalam. Ketika gagal menyelesaikan tugas itu, Sangkuriang marah dan menendang perahu yang kemudian berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. 2. Sikabayan. Sikabayan adalah tokoh legendaris dari Tanah Pasundan. Meski dikenal malas dan kerap dianggap bodoh, ia justru penuh akal bulus. Kehidupan sehari-hari Sikabayan yang kerap menimbulkan gelak tawa seringkali menggambarkan kepribadian manusia yang penuh kekurangan tetapi tetap kreatif. 3. Lutung Kasarung. Lutung Kasarung adalah cerita tentang Pangeran Guruminda yang berubah menjadi seekor lutung untuk mencari gadis secantik ibunya. Dalam perjalanannya di dunia manusia, ia bertemu Purbasari, seorang putri yang hidup dalam kesederhanaan. Kisah ini syarat pesan moral tentang keikhlasan dan cinta sejati. 4. Asal-usul Bandung. Asal-usul daerah Bandung. Kisah ini mengisahkan seorang tokoh sakti bernama Empu Sesa, yang bersama dua muridnya, Wira dan Jaka, berusaha mengatasi lahar dari Gunung Tangkuban Perahu yang mengancam kehidupan penduduk. Sebagai ujian, Wira berhasil mengalihkan aliran Sungai Citarum untuk menghentikan lahar tersebut, sementara Jaka gagal. Keberhasilan ini tidak hanya menyelamatkan kawasan tersebut tetapi juga menjadikan wilayah itu subur, hingga kemudian dikenal sebagai Bandung. Legenda ini menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam dan semangat kerjasama dalam menghadapi bencana alam. 5. Talaga Warna.
Legenda Talaga Warna bermula dari kesedihan Raja Kutatanggeuhan dan istrinya karena tidak memiliki anak. Setelah bertapa, mereka dikaruniai seorang putri. Namun, keserakahan sang putri yang menolak pemberian rakyat memicu kemarahan dewa, sehingga kerajaan tersebut tenggelam dan menjadi danau yang disebut Talaga Warna. 6. Asal mula Cianjur. Kisah ini menceritakan seorang tuan tanah kikir yang hidup di daerah Cianjur. Kekikirannya membuatnya dijuluki Pak Kikir oleh warga desa. Namun, cerita ini mengandung pesan moral bahwa kekayaan yang tidak disertai kemurahan hati tidak akan membawa kebahagiaan sejati. 7. Situ Bagendit. Nyi Endit, seorang janda kaya tetapi tamak, menjadi pusat cerita ini. Ketamakan dan keangkuhannya terhadap rakyat miskin memicu kutukan, sehingga desa tempat tinggalnya tenggelam menjadi sebuah danau yang kini dikenal sebagai Situ Bagendit. 8. Giri Lawungan. Legenda ini berkisah tentang pasukan Majapahit yang menunggu Putri Giri Larang di sebuah tempat bernama Giri Lawungan. Nama tempat ini berasal dari bahasa Sunda, ngalawung, yang berarti berhadap-hadapan. Kisah ini menggambarkan kegigihan sekaligus penghormatan terhadap tradisi. 9. Ciung Wanara. Legenda ini menggambarkan hubungan sejarah antara masyarakat Sunda di barat Pulau Jawa dengan masyarakat Jawa di tengah dan timur. Cerita ini bermula dari kerajaan Galuh yang membentang luas, dari Hujung Kulon hingga Hujung Galuh, muara Sungai Brantas. Kisah Ciung Wanara menyoroti konflik keluarga kerajaan yang mirip dengan dongeng Cindelaras dari Jawa Timur, memperkuat hubungan budaya antara dua suku besar di Pulau Jawa. 10. Gunung Tampomas. Gunung Tampomas di Sumedang memiliki kisah unik. Dahulu disebut Gunung Gede, gunung ini pernah meletus di masa kerajaan Sumedang Larang. Untuk menghentikan erupsi, raja melemparkan keris emas ke kawah gunung, sehingga gunung itu diberi nama Tampomas. 11. Prabu Panggung Keraton. Prabu Panggung Keraton memimpin kerajaan kecil bernama Dayeuh Manggung Masanggrahan. Meski kecil, kerajaan ini makmur dan tenteram. Kisah ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 12. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul awalnya adalah putri Kandita dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Melalui perjalanan hidupnya yang tragis dan penuh pengorbanan, ia menjadi sosok mistis yang dihormati di sepanjang pesisir selatan Jawa. 13. Asal mula pohon padi. Legenda ini berkisah tentang Dewi Sri Pohaci, yang mengorbankan dirinya untuk memberikan kehidupan bagi manusia. Dari tubuhnya, tumbuh tanaman padi yang menjadi sumber pangan utama. Cerita ini menggambarkan pentingnya pengorbanan dan keberkahan alam. 14. Nyai Anteh Penunggu Bulan. Nyai Anteh adalah legenda yang menjelaskan bayangan di bulan. Ia tinggal di bulan bersama kucingnya, menenun benang untuk membuat tangga ke bumi. Namun, usaha tersebut selalu gagal, sehingga ia tetap di bulan hingga kini. 15. Asal mula Pulau Mas. Pulau Mas di Indramayu dinamai karena sering terlihat bercahaya seperti emas pada malam hari. Pulau ini kini menjadi salah satu tujuan wisata, kaya akan kisah mistis dan keindahan alam. 16. Nyi Mas Belimbing. Putri dari Resi Rarata, Nyi Mas Belimbing hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati.
Kisahnya menunjukkan perjuangan perempuan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi. 17. Kentring Manik dan Pangeran Bandung Bamdawasa. Legenda Dewi Kentring Manik berasal dari Kerajaan Pajang pada abad ke-16, sedangkan suaminya Pangeran Bandung Bandawasa dari Kerajaan Bandung. Dewi Kentring Manik, yang cantik dan bijaksana, difitnah berselingkuh oleh adik ipar Pangeran Bandung Bandawasa. Tersakiti oleh tuduhan itu, Dewi Kentring Manik mengasingkan diri dan melompat ke dalam sumur, yang kemudian dikenal sebagai Sumur Bandung. Pangeran Bandung Bandawasa, yang menyadari kesalahannya, mencari istrinya, namun ia tak pernah ditemukan. Kisah ini mengajarkan tentang kesetiaan, kejujuran, kesabaran, dan dampak negatif dari iri hati dan fitnah. Dalam legenda Jawa Barat, Dewi Kentring Manik adalah putri Prabu Susuk Tunggal dan sekaligus anak Prabu Siliwangi.